Apa itu asbes? Asbes atau asbestos merupakan istilah yang merujuk kepada 6 jenis mineral silikat alami yang mempunyai karakteristik yang sama, yaitu bersifat asbestiform. Asbestiform adalah sifat kristal yang memiliki kebiasaan untuk tumbuh dalam bentuk serat memanjang, tipis, dan fleksibel, di mana setiap serat terdiri dari fibril mikroskopik yang menyerupai jarum. 6 jenis mineral yang termasuk ke dalam jenis asbes antara lain yaitu krisotil, tremolit, krosidolit, amosit, antrofilit, dan aktinolit. Dengan krisotil atau disebut juga dengan asbes putih, merupakan jenis asbestos yang paling sering digunakan, yaitu mencakup 95% penggunaan asbes di dunia. Karakteristik asbes yang memiliki sifat fleksibel, sangat kuat, tahan panas, dan merupakan isolator yang baik, menjadikan asbes salah satu material yang sangat baik dan populer digunakan pada bidang konstruksi bangunan dan berbagai jenis industri. Akan tetapi, saat ini penggunaan asbes telah dilarang di banyak negara karena dianggap sebagai kandungan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, ada apa dengan asbes? Sejarah munculnya asbestos. Tambang asbes pertama kali ditemukan di Free State, Afrika Selatan, sekitar tahun 1900. Setelah penemuan pertama tersebut, semakin banyak tambang asbes yang ditemukan. Tambang asbes secara komersil dibuka pertama kali oleh Kanada dan Rusia. Kemudian, sekitar tahun 1960-an, penambangan asbes meningkat tajam di Amerika sehingga penggunaannya juga meningkat. Namun, di akhir tahun 1970-an, masyarakat Amerika mulai menyadari bahaya dari asbestos melalui hasil-hasil penelitian para peneliti yang dilakukan, sehingga penggunaannya menurun. Dengan menurunnya penggunaan, lama-kelamaan, tambang asbes di Amerika juga mulai tutup. Tambang asbes terakhir yang beroperasi di Amerika, yaitu The King City Asbestos Company, ditutup pada tahun 2002. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengkonsumsi asbestos. Sekitar 150.000 ton asbes per tahun diimpor ke Indonesia pada tahun 2012-2013. Asbes mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1950-an. Di Indonesia, asbes seringkali digunakan untuk atap rumah, kampas rem, dan campuran beton. Pada tahun 2017, seorang buruh di Indonesia menerima kompensasi dari pemerintah karena mengidap penyakit asbestosis akibat paparan asbestos di tempat kerjanya. Kasus tersebut merupakan kasus pertama pemerintah Indonesia memberikan kompensasi akibat asbestosis. Di mana saja kita dapat menemukan asbestos di sekitar kita? Tanpa kita sadari, asbestos banyak digunakan di sekeliling kita, terutama di rumah kita. Yuk kita lihat di mana saja asbes biasa digunakan di sebuah rumah. Atap rumah. Tentunya sudah familiar dong dengan atap rumah seperti ini. Langit-langit ruangan. Popcorn ceiling merupakan sebutan keren dari langit-langit ruangan yang disemprot dengan pelapis yang mengandung asbes. Banyak digunakan di rumah-rumah lama. Dempul jendela. Asbes digunakan untuk melapisi jendela agar lebih kuat dan tahan api. Rem kendaraan. Cukup berbahaya loh, apalagi untuk kalian yang bekerja di bengkel. Banyak dinding atau beton yang dicampur dengan asbes untuk memperkuat dan tahan api. Lantai rumah. Beberapa lantai yang mengandung asbes masih sering digunakan loh. Dan juga asbes dapat digunakan sebagai bahan adhesif pada lantai. Kenapa asbestos berbahaya? Asbestos dapat masuk ke dalam tubuh manusia ketika terhirup dalam bentuk serat-serat halus melalui hidung dan mulut. Selanjutnya, serat-serat ini akan diteruskan melalui saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Di dalam paru-paru, serat asbestos akan menempel pada jaringan lunak dan menghambat proses penyerapan oksigen ke dalam darah. Perlawanan asbestos oleh jaringan imun tubuh akan menimbulkan luka. Bekas luka yang banyak ini dapat menyebabkan kegagalan paru seperti sesak napas, penciutan paru, dan pada tingkat keparahan yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Asbestos dapat menyebabkan beberapa penyakit, antara lain asbestosis, mesotelioma, penebalan paru, penyakit pada pleura, kanker paru-paru, laringitis, dan lain-lain. Penyakit akibat asbestos akan timbul sebagai efek jangka panjang dari paparan asbestos yang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu durasi paparan asbestos, konsentrasi paparan asbestos, frekuensi paparan asbestos, umur ketika mulai terpapar, dan ukuran fiber asbestos.
Kasus penyakit paru-paru akibat asbes atau asbestosis tercatat secara klinis pertama kali di London, menimpa seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja di pabrik tekstil asbes selama 14 tahun. Kasus ini dilaporkan oleh dokter di rumah sakit Charing Cross pada tahun 1906. Sementara itu, World Health Organization atau WHO memperkirakan kematian akibat asbes di seluruh dunia mencapai 107.000 jiwa setiap tahunnya. Tercatat pula sejumlah 38.400 kematian di dunia terjadi akibat mesotelioma. Sebesar 90% penyebabnya adalah paparan asbes dalam jangka waktu 10-20 tahun. Kemudian, sebanyak 65 dari 195 negara di dunia telah melarang penggunaan asbes. Namun, pemerintah kita sendiri masih memperbolehkan distribusi dan penggunaan asbes di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, asbes dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun. Di Indonesia sendiri, sekitar 115.000 ton krisotil atau asbes putih digunakan setiap tahun, kebanyakan untuk memproduksi atap karena tahan api dan kuat. Diperkirakan hampir 6.000 orang Indonesia per tahunnya kini berpotensi mengidap kanker yang berhubungan dengan asbes. Jika kita lihat penggunaan asbes di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta merupakan pengkonsumsi atap asbes terbesar di Indonesia, disusul dengan Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Kepulauan Riau. Dalam konteks penggunaan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip IECOM untuk meminimasi risiko asbes, terutama dengan menghilangkan material itu sendiri. Pertama, identifikasi perabotan yang masih menggunakan asbes. Kedua, evaluasi risiko dan paparan material asbes terhadap masyarakat di daerah itu. Ketiga, mengontrol proses removal dari asbes. Dan keempat, mengawasi dan memastikan tidak ada lagi penggunaan asbes di daerah tersebut. Kita juga bisa menerapkan prinsip hierarchy of control untuk meminimasi risiko asbes. Pertama, eliminasi dilakukan dengan tidak menggunakan atau membeli asbes. Jika tidak memungkinkan, substitusi dilakukan dengan menggunakan material lain, seperti seng atau plastik fiber. Jika tidak memungkinkan, dilakukan engineering control dengan mengecat asbes dengan cat kental agar serat tidak tercerai-berai. Jika tidak memungkinkan, dilakukan administrative control dengan tidak merusak, tidak memecahkan, membongkar, atau melakukan aktivitas lain yang bisa melepaskan ikatan serat asbes dari semen. Langkah terakhir adalah penggunaan PPE atau Personal Protective Equipment, di mana setiap orang yang melewati daerah dengan bahan asbes menggunakan alat respirasi khusus. Yang terakhir adalah hal yang paling sulit, oleh karena itu sebisa mungkin kita melakukan langkah-langkah kontrol sebelum langkah yang terakhir. Ada satu prosedur penting dalam menangani asbes, yaitu BBK, basahi, bungkus, dan kubur. Basahi berarti membasahi seluruh bagian dari asbes. Bungkus berarti membungkus asbes dengan plastik dan perekat yang kuat. Kubur adalah cara terbaik membuang limbah asbes, dan ini adalah cara yang mudah untuk diterapkan. Jangan pernah membakar asbes, karena akan melepaskan serat-seratnya.